di akun itu seolah-olah orang tersebut seperti kayak memberikan ancaman kematian terhadap Mr. Kancai.ฉันไม่มีสิทธิ์ move on กับชีวิตฉันทำอะไรได้แบบฉันจะต้องแบบอยู่เฉยๆเลยเหรอประชาชน move on ไม่ได้ Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku Sheila Antonia dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Teng Monida. Dimana sekarang ada lagi yang heboh guys, dimana di sini ada pengacara Tum, terus juga ada seorang perempuan dan juga ada Mr. Kancai yang mulai mencoba untuk menuntut Bang Jack. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi tiba-tiba ada akun Facebook nih guys yang mengatasnamakan nama artis, yaitu nama artis Thailand, yaitu Jess. Dia itu kayak di dalam Facebooknya tersebut, di dalam akunnya dia itu ngepost sesuatu seolah-olah ada cowok megang pistol. Nah di akun itu seolah-olah orang tersebut seperti kayak memberikan ancaman kematian terhadap Mr. Kancai. Nah, pokoknya dia bilang gini, hati-hati yang Kancai, sambil dengan foto itu. Nah terus diselidiki nih oleh pengacara Tum ini. Nah setelah dilihat-lihat itu tuh tangannya persis banget, tatonya, jamnya itu persis banget sama Bang Jack. Apa yang dilakukan Bang Jack sebenarnya di akun palsu tersebut? Nah terus cewek tersebut siapa sih? Cewek tersebut adalah istri dari artis yang namanya Jess itu. Jadi nama akun Facebooknya itu kan pakai nama Jess. Nah istrinya nggak mau dong kalau misalkan ini jadi masalah, apalagi pencemaran nama baik. Dia menggunakan akun palsu dengan nama Jess itu. Takutnya ntar dikira Jess itu atau suaminya memberikan ancaman kematian tersebut. Padahal itu setelah diduga atau banyak yang duga itu tuh mirip banget sama Bang Jack, dari tatonya, dari jamnya, seperti itu. คุณแตงโมเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวกันคุณหนุ่มบอกเรื่องของบังแจ็คเนี่ยมีปัญหากันจากเรื่องคุณนายดาวก่อนหน้านี้ที่ไปตุนเงินหลอกคนมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามามีปัญหาอะไรกับผมเพราะฉะนั้นไอ้โพสต์ Jadi pada 10 April bisa kalian lihat dulu di sini yang Kancai Kamutploy bersama dengan Jang Punasa yang merupakan istri komedian terkenal Jess Chuan Chen ini dan Mr. Tum di sini mereka melakukan perjalanan ke divisi penindasan kejahatan untuk mengajukan gugatan terhadap Bang Jack yang mengaku memiliki informasi penting tentang kasus Teng Mo, tapi yang dianggap itu semua tuh palsu. Nah, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ketika Bang Jack itu melakukan ancaman kematian terhadap Mr. Kancai ini guys. Jadi banyak yang menduga kalau misalkan sebenarnya Bang Jack itu jangan-jangan kesel nih soalnya Mr. Kancai sering memojokkan dia, makanya tiba-tiba melakukanlah ancaman seperti itu. Tapi pengacara Tum ini percaya bahwa pasti ada seseorang di belakang layar dari Bang Jack ini. Karena Bang Jack itu kan orang asing ya. Tidak mungkin dia itu kayak ngetik bahasa Thailand yang benar-benar kayak bener banget gitu lah guys. Terus juga kayaknya harusnya dia nggak mengerti hukum Thailand seperti apa. Nah makanya pengacara Tum yakin sebenarnya Bang Jack itu kayak di bawah kontrol seseorang. Karena kan tiba-tiba kayak Bang Jack tuh masuk ke dalam kasus ini udah tereret gitu. Kayak ikut-ikutan banget gitu, padahal sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama si Bang Jack ini. Bahkan sebenarnya surat perintah penangkapan itu bisa dikeluarkan untuk Bang Jack dan ketika Bang Jack masuk ke Thailand dia itu akan langsung diadili. Nah ini Mr. Kancai juga bilang sebenarnya Bang Jack itu memiliki masalah dengan banyak selebriti loh, termasuk Boom Panada, Patna Papa dengan ancaman yang sama. Jadi kepribadian dia tuh benar-benar memang bermasalah banget. Nah terus akhirnya tiba-tiba diduga nih katanya Bang Jack memang sebenarnya itu tuh tangan dia dan itu dia yang ngepost. Tapi waktu itu ada cerita kayak 3-4 bulan yang lalu dia itu memang memiliki masalah dengan si Mr. Kancai ini yang mana nggak ada hubungannya dengan kasus dari Teng Monida. Jadi ya jangan disangkut-sangkutin dengan kasus dari Teng Monida. Mungkin dia mempunyai masalah pribadi sendiri. Tapi kenapa tiba-tiba masalah itu kayak muncul setelah dia itu heboh memberikan rok dari Teng Monida yang katanya ada di US. Terus sekarang masalah itu muncul, terus dia memberikan kayak ancaman kematian kepada Mr. Kancai ini. Itu semua kan aneh banget kan guys. ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณแตงโมทำไมถึงมาพูดช่วงนี้ Bang Jackตั้งสังเกตอย่างหนึ่งบอกว่า dan diduga menurut si Bang Jack ini kasus ini sebenarnya udah terjadi udah lama guys, dan kemudian dia menghapus posting itu tapi yang Kancai sudah mengetahui hal ini. Jadi untuk kasus Bang Jack, Mr. Tum, terus istrinya Jess, yang Kancai itu masih dalam proses ya guys.
Aku nggak tahu apakah ini itu benar-benar memang nggak ada kaitannya dengan kasus Tengmo atau sebenarnya ini tuh ada kaitannya dengan kasus Tengmo sendiri. Oke, kita lanjut ke Job. Job itu akhirnya dia juga mengaku ke pihak penyidik bahwa dirinya telah memberikan kesaksian palsu terkait kasus kematian Tengmo Nida. Akhirnya satu persatu tuh mulai ngaku, kayaknya dia itu mulai capek kayaknya ya, kayak ini kapan selesainya, udah deh ngaku aja. Lalu akhirnya Job juga mengakui kebenaran kasus Tengmo Nida di mana saat itu dirinya berusaha menghancurkan barang bukti. Barang bukti tersebut kayak seperti membuang beberapa botol dan gelas ke sungai Chao Phraya. Terus selanjutnya Getik juga akhirnya mengaku bahwa ia itu tidak melihat Tengmo Nida terjatuh karena sedang bermain handphone seperti yang dia bilang sebelumnya. Ia saat itu duduk berjauhan dengan Tengmo. Ia juga mengaku sekali ini kalau dia itu sempat mendengar suara teriakan, namun ia nggak menyangka bahwa teriakan tersebut berasal dari Tengmo Nida yang jatuh ke sungai. Nah, banyak orang yang menduga kalau misalkan pengakuan dari Getik ini masih nggak pure gitu loh guys. Nah, Sen juga pada 10 April kemarin dia itu kan kayak wajib lapor polisi kan guys, pas ditanya wartawan, ini yang dia jawab. ให้มันจบๆอะค่ะฉันจะต้องแบบอยู่เฉยๆเลยเหรอประชาชน move on ไม่ได้ต้องการแบบหรือว่าอยากให้มันเกิดแบบนั้นหรอกค่ะแค่เสียเพื่อนไปก็รู้สึกแย่ Jadi dia bilang ke wartawan dia itu nggak khawatir sama sekali, tapi itu dia benar-benar capek banget. Jadinya dia juga meminta pihak kepolisian untuk cepat-cepat menuntaskan kasus ini karena dia capek kasus ini terlalu berlarut-larut kayak nggak selesai-selesai gitu loh guys. Bahkan pas ditanya soal Getik nih, kan kesannya kan dia sama Getik kayak udah mulai musuhan nih ya. Terus ditanya nih soal Getik, gimana Getik itu udah ngaku loh, Getik ngomong gini loh, dia bilang gini, nggak apa-apa, semua juga udah ngomong kejujuran kok. Getik ngomong kejujuran dan saya juga udah ngomong kejujuran, dan kesaksian saya dari awal sampai akhir nggak akan pernah berubah karena itu memang apa adanya menurut dia gitu ya guys. Nah, terus ditanya lagi, kok kamu bisa sih pesta-pesta?แซนไม่มีสิทธิ์ move on กับชีวิตแซนทำอะไรได้แบบฉันจะต้องแบบอยู่เฉยๆเลยเหรอประชาชน move on ไม่ได้ Kok kamu nggak mikirin kasus dari Tengmo? Nah, dia malah dengan nyebelin ya, dia bilang, udahlah itu kan masa lalu gitu. Kenapa sih orang-orang nggak bisa move on? Dia kan nggak harus cuman berdiam diri, merenung di rumah, nangis terus, nggak harus kayak gitu. Dia juga harus melanjutkan hidupnya seperti layaknya dia normalnya itu kayak gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ada hati banget gitu loh guys, cara jawabnya dia. Seenggaknya basa-basi atau apa, kayak ini enggak gitu. Nah, terus banyak juga yang udah mengatakan kalau kasus dari Tengmo Nida ini udah benar-benar mendekati final, di mana pengacara Decha yang merupakan pengacara dari ibu Tengmo sendiri merasa sangat yakin banget kalau kasus Tengmo Nida akan final paling pekan depan, minggu depan. Pengacara Decha merupakan pengacara ibu Panida ini mengatakan kalau misalkan seenggaknya antara tanggal 19 sampai tanggal 20 April pekan depan kasus kematian Tengmo Nida ini akan selesai dan benar-benar akan terbuka apa yang terjadi sebenar-benarnya, dan juga akan diumumkan pastinya sebenarnya apa penyebab tenggelamnya Tengmo Nida di sungai Chao Phraya pada 24 Februari 2022. Karena kasus ini benar-benar udah lama banget ya guys, gak selesai-selesai, dan aku harap juga kasus ini benar-benar cepat selesai gitu. So, sekian dulu dari aku, kisah dan semua cerita, update, dan juga bukti-bukti dugaan yang ada dari kasus Tengmo Nida ini. Aku harap kasus ini benar-benar akan selesai secepat-cepatnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.